Memang kemarin kalau teman-teman hadir di sini kita sudah membuat satu fase-fase yang menggambarkan keadaan menghadapi penyebaran virus corona di tempat kita. Dan kemarin kalau kita pada fase awal, pada fase peningkatan kewaspadaan, maka hari ini ada beberapa poin yang kami sampaikan dan kami mohon bantuan dari rekan-rekan media terutama untuk memberikan informasi yang lengkap sehingga tidak perlu panik, tidak perlu ketakutan, tapi mudah-mudahan dengan informasi ini kita semakin antisipatif terhadap berbagai kemungkinan menghadapi virus corona ini. Tadi kami sudah rapat dengan Pak Presiden melalui video conference dan Pak Presiden menyampaikan sekarang Wagub ya sekitar 189 negara sudah terpapar. Jadi hampir semua tempat di dunia ini terpapar virus corona ini. Untuk kita ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, hari ini kami mengkonfirmasi bahwa ada satu yang positif terkonfirmasi COVID-19 di Nusa Tenggara Barat kita ini. Perempuan berusia kurang lebih 50 tahun. Yang kedua, yang bersangkutan kemungkinan tertular di luar Nusa Tenggara Barat karena memiliki riwayat perjalanan ke daerah terjangkit dalam periode 14 hari terakhir. Jadi yang bersangkutan menghadiri berbagai kegiatan di Jakarta, kemudian setelah ada gejala-gejala kemudian diperiksa di rumah sakit kita, kemudian hasilnya disampaikan ke Jakarta dan akhirnya kami dapat hasil bahwa yang bersangkutan positif terkena virus corona. Penderita saat ini dirawat di Rumah Sakit Daerah RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 17 Maret 2020. Nah, ini yang keempat penting dimohon pada teman-teman media bahwa penderita saat ini dalam kondisi semakin baik dan secara klinis sangat sehat. Tinggal menunggu approval dari pusat untuk kemudian kita pulangkan. Jadi ini semakin memberikan gambaran bahwa memang kita harus waspada, harus hati-hati pada virus corona ini karena betul-betul penyebarannya sangat cepat, tapi pada saat yang sama kita tidak perlu takut berlebihan. Kalau penanganannya baik, seperti pasien ini ternyata secara klinis beliau sudah semakin membaik dan sehat. Nah, yang paling bahaya kalau memang ini tidak teridentifikasi. Kalau sudah teridentifikasi seperti ini, segera lebih mudah kita melakukan tracing. Siapa saja yang berinteraksi, kemudian bisa diisolasi dan lain sebagainya. Dan ini mohon teman-teman media, bukan berarti teridentifikasi positif ini kemudian yang bersangkutan jadi pesakitan. Karena informasi yang keliru, ada desa-desa pokoknya orang yang kembali dari luar negeri tidak mau diterima. Nah, ini kan bahaya yang begini-begini nih. Terjangkit virus corona positif bukan berarti akhir dari segalanya. Bahkan alhamdulillah pasien kita ini secara klinis semakin membaik dan semakin sehat dan sebentar lagi mudah-mudahan bisa pulang ke rumahnya. Poin selanjutnya, untuk menghindari penularan lebih lanjut, petugas kesehatan sedang melakukan kontak tracking terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang bersangkutan. Jadi karena kita sudah mampu mengidentifikasi, jadi kita mulai melacak kira-kira yang bersangkutan sudah berinteraksi dengan siapa saja, kemudian yang teman berinteraksinya itu mungkin bisa dilakukan apa istilahnya? PDP? Ada yang ODP, ada yang PDP ya. Dan diharapkan kepada semua lapisan masyarakat untuk tetap tenang, tetap menghindari keramaian karena penyebaran virus yang sangat cepat, menjaga kesehatan dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Nah, terutama para wartawan. Nah, ini para wartawan
harus banyak mengurangi aktivitas di luar rumah. Poin berikutnya, yang terakhir, pemerintah provinsi juga menyediakan laman resmi Satgas Pemerintah Provinsi NTB penanganan COVID-19. Nah, ada nomor telepon dan kontaknya nanti dibagikan pada teman-teman semua. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Sekaligus juga kita perkenalkan Panglima kita di NTB ini untuk apa namanya Pak? Gugus tugas ini adalah Ibu Wakil Gubernur, komandan lapangannya. Saya kira mudah-mudahan lah semua kita berdoa, kita semua secara bersama-sama kompak mampu menghadapi ini dengan baik. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada hal-hal lain yang ini, kalau yang sampai pada kami ya, ini yang bersangkutan ini hadir di Jakarta, oleh karena itu memang ya kita betul-betul mesti hati-hati, ya bukan hanya yang warga negara asing, tapi yang pulang dari daerah yang sudah terjangkit wabah virus itu memang harus secara selektif untuk disemprot disinfektan dan lain-lain. Beliau kemungkinan besar menghadiri berbagai event di Jakarta. Ada international conference, kemudian bertemu dengan beberapa duta besar mungkin, ya kita tidak tahu seperti apa detailnya ya. Kira-kira gitu Pak Han. Cukup? Ya karena ini virus, mungkin yang teman trackingnya mungkin keluarganya ya. Ya, kita semua juga ya dokter yang merawatnya selama ini, perawat dan lain sebagainya. Tapi ini poin yang paling penting, bukan berarti positif virus ini kemudian yang bersangkutan kemudian jadi pesakitan. Nah, ini yang penting. Jadi ada kebanyakan yang terkena virus ini, sebagian besar bahkan kalau tidak salah menurut Ibu Kepala Dinas Kesehatan 80% itu tidak sakit, tapi tetap kelihatan bugar seperti teman-teman wartawan ini. Jadi nggak ada jaminan bahwa yang bugar, sehat itu tidak tertular. Nah yang bahaya justru kalau kita tidak menyadari kita tertular ini bisa menularkan pada yang lain yang kebetulan daya tahan tubuhnya lemah. Yes. Ya, kita kemarin sudah mengeksersis. Mungkin teman-teman tadi Pak Jokowi lewat YouTube melihat bahwa ada skenario 1 kalau ringan, kalau sedang, berat dan lain sebagainya. Bahkan saya baca berita, membaca skenario itu sebenarnya begini, skenario itu sesuatu hal yang belum terjadi, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah ada berbagai pilihan, ringan, sedang dan berat. Kan ada yang menanyakan langsung, kok NTB bisa jadi daerah yang paling parah keadaannya kalau skenario-nya sedangnya dalam. Kan ada provinsi yang kalau buruhnya begini, petani, sopir begini dan lain sebagainya. Nah mestinya dibacanya begini, kita harus siap siaga sehingga apapun skenario yang terjadi, kita pada kondisi yang paling siap. Dan mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman ya, kita tidak harus panik, mudah-mudahan kita punya cara yang gitu untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi dari virus ini.